Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini menjaga kesehatan mulut dan gigi pada anak. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Gigi Jenny Maharani, dokter gigi dari Rumah Sakit Geraha Kedoya, Jakarta. Selamat pagi Dokter Jenny, apa kabar? Baik Mas Raden, selamat pagi juga. Selamat pagi juga. Hari ini cerah sekali, ini auranya sangat positif sekali gitu ya. Terima kasih. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak nih. Ini menjadi satu hal yang kayaknya ini penting banget ya Dok ya, karena kalau udah gede udah nggak bisa menjaga kesehatan mulut dan gigi agak susah ini dong ngajarinnya gitu ya. Karena memang kalau saya sering ngobrol sama orang gitu, kalau dari mulut dan gigi ini bisa menjalar kemana-mana gitu ya, ke atas iya, ke bawah iya, semuanya bisa berdampak gitu ya Dok ya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang mulut dan gigi ini sebenarnya apa dan fungsinya apa sih Dok? Mulut itu merupakan pintu masuk bagi makanan dan minuman ke dalam pencernaan. Sedangkan gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan supaya makanan itu siap untuk dicerna. Kemudian sebagai organ pernafasan, di mana kita pada saat tidak bisa bernafas melalui mulut, dalam keadaan pilek misalnya, kita masih bisa bernafas melalui mulut. Betul, betul, betul. Lalu sebagai fungsi komunikasi, jadi bibir, lidah, gigi, langit-langit itu berfungsi untuk pembentukan menghasilkan suara. Jadi kalau orang misalnya tidak punya lidah, itu tidak bisa berbicara. Gitu. Kalau orang tidak punya gigi, suaranya juga jadi berbeda. Iya, beda ya Dok ya. Itu kalau kita lihat di oma opa begitu ya. Banyak huruf S-nya. Iya. Oke. Berarti memang fungsinya sangat luar biasa besar ya, karena dia menjadi pintu gerbang pertama manusia gitu ya. Oke Dok. Tapi kalau berbicara tentang gigi, ini sebenarnya di usia berapa sih Dok sudah mulai tumbuh gigi di anak-anak usia bayi ini, dan fullnya itu di usia berapa, dan kira-kira ada jumlah giginya ada berapa gitu pada umumnya? Biasanya gigi pertama itu tumbuh pada usia 6 bulan dan akan berlangsung secara bertahap sehingga jumlahnya lengkap, yaitu 20 buah pada usia sekitar 3 tahun. Kalau pada gigi dewasa jumlahnya sekitar 32 buah. 32. Ya. Oke. Kalau kita berbicara dari sisi atau si anak-anak gitu, seberapa penting sebenarnya Dok untuk kemudian anak-anak ini menjaga kesehatan gigi dan mulut, apalagi kalau anak-anak kan ya suka makan permen, suka makan coklat yang manis-manis kan biasanya anak-anak itu sukanya makan yang manis-manis gitu ya Dok. Nah, seberapa penting sih sebenarnya kemudian anak-anak ini harus menjaga kesehatan gigi dan mulut gitu? Iya. Kesehatan mulut dan gigi itu merupakan faktor yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena fungsinya sebagai pengunyahan. Jadi semua makanan yang masuk melalui mulut itu akan dikunyah atau dihaluskan oleh gigi. Jika gigi-giginya rusak, maka anak menjadi kurang suka makan, malas makan karena giginya sakit. Akhirnya mungkin menjadi kekurangan gizi atau nutrisi, dan itu mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan kemudian fungsi gigi susu lainnya adalah memperlancar pertumbuhan dari gigi permanennya dengan cara menjaga ruangan dari gigi itu untuk penggantinya tumbuh pada tempat yang seharusnya. Selain itu juga merangsang pertumbuhan rahangnya. Jadi kalau anak kehilangan gigi, pertumbuhan rahangnya itu akan kurang terangsang karena kurang dorongan. Akibatnya rahangnya menjadi sempit gitu. Oke. Berarti memang sangat berdampak besar sekali ya. Kemudian bagaimana si tumbuh kembang si gigi ini dari di anak ini sendiri ya. Tapi di usia berapa sih Dok kira-kira anak itu kayaknya udah oke nih mulai bisa diajarin tentang kebiasaan baik menjaga kesehatan gigi gitu. Karena orang dewasa aja kadang-kadang aduh gitu kan susah banget untuk diajarin jaga kesehatan gigi, apalagi anak-anak nih gitu Dok. Biasanya pada usia 2
2 tahun kita sudah mulai bisa mengajarkan anak menyikat giginya. Selain mengajarkan menyikat giginya, juga belajar untuk meludahkan busa dari pasta gigi. Juga mengajarkan untuk berkumur. Karena cenderung anak itu menelan air atau apa yang ada di mulutnya. Jadi kalau tidak dibuang itu kita pasta gigi jangan terlalu banyak. Di umur 2 tahun kita pelan-pelan mengajari anak untuk menyikat giginya. Belajar untuk berkumur, belajar untuk meludahkan busa pasta gigi. Oke. Tapi kalau berbicara tentang faktor risiko nih dok, maksudnya kayak untuk faktor risiko yang terjadi pada anak-anak yang bisa mengganggu kesehatan mulut dan giginya biasanya apa aja sih dok? Kalau anak dengan masalah gigi, karena gigi berfungsi untuk mengunyah makanan, jadi kalau misalnya anak giginya rusak, itu akan malas makan, yaitu tadi gizinya jadi kurang. Ya, dan kemudian karena giginya rusak, jadi makanan itu tidak bisa dikunyah dengan halus. Itu bisa memicu sakit pencernaan, gangguan pencernaan. Dan juga gigi yang rusak itu merupakan tempat berkumpulnya bakteri di dalam mulut. Ngumpul semua di situ ya. Jadi serem nih. Anak jadi sering radang tenggorokan atau batuk misalnya begitu. Oh, bisa berdampak ke radang tenggorokan atau batuk berarti? Karena banyak bakteri. Biasanya apa aja nih maksudnya gangguan kesehatan di mulut dan gigi selain radang tadi tenggorokan gitu, terus batuk juga. Ya, radang gusi. Karena giginya itu permukaannya menjadi kasar, makanan mudah menumpuk. Jadi penumpukan makanan, jadi gusinya pun menjadi gingivitis atau radang gusi. Oke. Kalau dari gigi gitu ya dok, kan aku sering tuh lihat kalau anak-anak itu giginya, aku nggak tahu bahasa Indonesianya kayak gripis gitu ya dok. Iya, gigis gitu ya. Itu kayaknya almost every kid gitu mengalami itu. Apakah memang itu jadi kayak siklusnya si gigi anak-anak atau memang ya pada kebetulan aku lihatnya gripis semua gitu karena mungkin nggak bisa jaga kesehatan giginya atau gimana sih dok? Itu banyak faktor yang menyebabkannya. Pertama adalah kekuatan dari gigi itu sendiri. Jadi kekuatan gigi susu itu ditentukan pada waktu anak dalam kandungan. Kalau ibu mengandung usia kehamilan 4 bulan, benih dari gigi susu itu udah mulai dibentuk. Jadi pada saat itu perlu sekali ibunya cukup nutrisi, terutama yang menguatkan gigi seperti kalsium misalnya gitu, supaya gigi anaknya kuat. Itu dasar yang utama. Kalau gigi anaknya kuat, terhadap serangan-serangan dari luar karena kebiasaan yang tidak baik, itu akan lebih kecil resikonya. Sedangkan setelah anak itu lahir, banyak kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan kerusakan gigi menjadi parah. Yang pertama adalah kebiasaan memberikan susu dalam botol dot sampai anak tertidur. Itu banyak banget dok. Waduh, itu merusak sekali. Karena giginya akan dilapisi oleh susu, seperti lapisan film. Lapisan tipis, nah itu merusak, menghancurkan giginya. Selain itu juga kebiasaan anak kalau makan diemut. Banyak anak yang kalau makan bisa 1 jam misalnya. Jadi di dalam mulut itu selalu penuh makanan, jadi mulutnya selalu kotor. Jadi giginya juga gampang hancur. Ngemut makanan tambah dot itu juga ternyata nggak baik ya. Waduh, iya. Tapi selain ini makanan dok, yang manis-manis tentunya. Termasuk obat-obatan yang manis. Jadi obat untuk anak-anak umumnya itu ditambahkan gula supaya anak itu mudah minum obat. Tapi pada kasus tertentu, misalnya anak dalam penyakit kronis seperti asma, itu akan sering minum obat dan dalam jangka waktu panjang. Sedangkan obatnya manis, sama aja anak itu minum yang manis-manis.
Oke, berarti nggak boleh ya dok ya. Oke dok. Kalau bukan nggak boleh, tapi dibatasi. Dibatasi. Karena hampir semua obat-obatan. Tapi gimana anak-anak Pakai gula. maunya kalau minum obat yang manis-manis Iya, gitu ya dok. betul. Oke dok, sebelum kita Iya. lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa, kita baca dulu terlebih Silakan. di layar ya dok ya. Dari @weni_dahlan. Dok, anak saya umur 7 tahun, bulan Mei gigi susu bagian atasnya copot dan sampai sekarang belum tumbuh gigi dewasanya. Apakah ini normal? Biasanya sampai berapa lama batas normal gigi tumbuh dari Bu Weni? Gimana nih dok? Ya, kalau gigi susunya copot sendiri, sudah pasti gigi permanen penggantinya itu sudah ada. Karena kalau gigi permanennya belum ada atau belum siap tumbuh, gigi susu tidak akan copot sendiri. Oh gitu. Ya, karena belum sampai, karena dia yang mendorong gigi susunya Secara adalah alami gigi kedorong tetapnya. gitu ya. Oke. Dan kadang-kadang bisa terjadi gigi penggantinya ini lama nggak tumbuh-tumbuh. Biasanya itu disebabkan karena gusinya tebal atau keras. Jadi giginya itu sulit menembus. Jadi lebih membutuhkan waktu lebih panjang gitu. Tapi pasti akan tumbuh. Pasti akan tumbuh. Pasti Tadi akan Bu Weni nanya berapa lama kira-kira, itu tergantung lagi atau gimana? Ya, itu tergantung dari ketebalan gusinya, kekerasan gusinya. Sabar saja, pasti tumbuh. Sabar saja kalau. Tidak ada jalan lain Oke, untuk. kalau di akhirnya copot sendiri itu pasti sudah ada lah Sudah ya, dekat, sudah iya, ada pasti sudah tanda-tandanya. dekat, iya. Tinggal ditunggu aja gitu Iya, ya. Tapi karena dorongan dari gigi permanen itu membuat akar dari gigi susu itu pendek. Memendek sampai habis. Karena akarnya habis atau pendek, dia menjadi goyang. Dan lama-lama copot sendiri. Biasanya di usia berapa itu dok mulai ada copotnya gitu? Biasanya 6 tahun, tapi nggak semua anak umur 6 tahun. Bisa lebih cepat, misalnya umur 5 tahun, atau lebih lambat bisa umur 7 tahun, seperti anaknya Bu Weni ini. Oke, berarti nggak masalah ya. Nggak masalah. Kalau range usianya antara 5 tahun sampai 7 tahun, idealnya di 6, tapi nggak apa-apa lah 5 sampai 7 itu masih ya batas toleransi wajar seperti itu. Kalaupun akhirnya copot, ya, tapi sebenarnya pertanyaannya lagi tadi copotnya sendiri atau mungkin karena anaknya jatuh atau apa, ada apa? Kalau anaknya jatuh itu bisa saja karena bukan karena akarnya memendek. Jadi bisa saja kalau gigi tetapnya itu masih jauh. Oke. Nah, kalau misalnya itu anak copotnya gigi karena jatuh dan sampai umur 8 tahun tidak tumbuh juga, itu dilakukan ronsen foto untuk melihat apakah benih dari gigi tetapnya itu ada. Nah itu berarti prosesnya masih agak lebih panjang lagi berarti ya dok ya, kalau dibandingkan dengan copot alami gitu ya? Iya, betul. Tapi ada bahaya nggak ketika dia ada jatuh, mungkin ada trauma dalam atau gimana gitu? Biasanya tidak Enggak sih, ya? trauma dari luar itu ke gigi yang susu aja paling. Oke, berarti nggak ada ya. Nggak ada. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak gitu ya dok ya. Ya, Baik baik. pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsari.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, menjaga kesehatan mulut dan gigi pada anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama dengan Dokter Gigi Jenny Maharani, dokter gigi dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Dok, kita lanjut lagi nih. Kan Baik. kalau ngomong sakit gigi nih dok ya, kan ada dari anak kecil sampai dewasa, bahkan mungkin juga lansia gitu ya, ada yang pernah mengalami sakit gigi gitu ya. Nah pertanyaannya, jenis-jenis sakit gigi ini ada jenisnya nggak sih atau seperti apa sih dok? Kalau bicara mengenai jenis sakit gigi itu tergantung dari dalamnya karies atau lubang pada gigi. Jadi kalau pada awalnya lubangnya baru sedikit, itu mungkin tidak merasakan sakit. Hanya mungkin merasa ngilu kalau minum minuman yang dingin atau makan makanan yang manis atau asam. Tetapi bila hari ini diabaikan, dianggap sebagai oh nggak apa-apa, cuma ngilu aja, biasa.
itu akan berlanjut terus hingga lebih ke dalam lagi, sehingga mencapai rongga pulpa atau syaraf yang di dalam gigi. Dan itu sakitnya seperti tidur aja itu udah sakit gitu, karena pada waktu kita tidur bahkan mungkin nggak bisa tidur ya dok karena sakit gitu. Nah sebelum itu ya ini pada waktu kita rebah itu darah kan mengalir ke kepala dan itu menekan pembuluh darah yang di dalam syaraf gigi juga. Dan itu menekan syaraf giginya dan itu yang menyebabkan sakit. Jadi kalau orang sakit gigi biasanya kok kalau malam waktu saya tidur sakit gitu. Kalau saya bangun kok nggak begitu sakit. Nah itu karena lubangnya sudah dalam. Tapi belum sampai merusak syaraf giginya. Belum sampai mati atau rusak. Tetapi kalau hal ini berlanjut terus, syarafnya akan lama-lama menjadi rusak. Setelah rusak juga mati. Nah itu mau minum obat apa aja nggak akan mempan. Syaraf bisa mati ya dok ya? Syaraf bisa mati, akhirnya bisa rusak. Obat ya, nggak bisa berdampak apa-apa lagi gitu ya? Mau minum penghilang rasa sakit, mau minum antibiotik, itu tidak membantu. Jadi harus ke dokter gigi. Yang perlu adalah tindakan. Dengan perawatan syaraf baru bisa menyembuhkan sakitnya. Jadi kalau minum obat aja itu hanya untuk sementara, berapa jam saja, lalu sakit lagi. Memang sakit gigi ini luar biasa ya. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ya dok. Tapi kalau bisa jangan dua-duanya ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, kita ada penelpon dok. Kita sapa terlebih dahulu. Di kamera kita lihat. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana? Dengan Liani di Jakarta. Ibu Riani? Liani. Ibu Liani di Jakarta, silakan ibu. Iya, saya punya anak umurnya baru 15 bulan. Semenjak lahir emang udah saya kasih empeng karena saya pikir untuk menenangkan dia di saat dia lagi rewel gitu ya. Atau bikin tidurnya lebih nyenyak. Tapi saya perhatiin nih lama-lama gigi depan bagian atas itu agak sedikit maju dok. Apakah ini pengaruh dari empeng atau emang pembentukan struktur gigi anak yang kayak gitu dok? Ya betul sekali Bu. Oke. Kita sudah jelas ya dok ya, nanti akan kita jawab. Sudah jelas pertanyaannya Bu Liani? Oke, terima kasih Bu Liani di Jakarta, kita akan coba jawab. Silakan dok, ini 15 bulan pakai empeng. Udah lama sih nggak dengar kata empeng nih, dot ya. Itu sama dengan dot gak sih dok? Ya sama ya gitu, itu akhirnya gigi atasnya agak maju, itu gimana? Bahasa kerennya empeng. Gimana nih dok? Iya betul sekali, jadi kebiasaan seperti menghisap ibu jari, menghisap dot, atau kebiasaan menggigit bibir bawahnya, itu menyebabkan gigi-giginya menjadi tonggos. Jadi kalau tidak dirubah kebiasaan ini, akan menjadi lebih permanen itu tonggosnya sampai ke rahangnya. Jadi sebaiknya Bu Liani, kebiasaan ini segera dihentikan. Memang untuk beberapa malam pertama anak akan rewel. Sudah pasti. Tapi bagaimana caranya supaya anak itu rela tidak memakai dot? Menurut pengalaman saya, itu lebih baik jika anaknya sendiri yang disuruh buang dotnya. Jadi jangan orang tua yang buang diam-diam. Itu anak pasti mencari dan dia pasti marah. Itu cara ngajarin anak biar dia buang sendiri gimana itu dok? Ya diajarin bahwa itu bikin giginya tonggos. Nanti kayak gini orang tonggos kayak apa, kasih lihat aja fotonya. Kalau anak umur 15 kayaknya sudah mulai rada-rada ngerti deh gitu. Jadi coba untuk membujuk anak supaya anak mau membuang dotnya. Kalau anak membuang dotnya, dia sudah tahu bahwa dotnya itu tidak ada lagi. Gitu. Jadi dia tidak menuntut gitu. Cuma memang beberapa malam pertama sudah pasti dia akan gelisah tidurnya atau susah tidurnya. Tidak apa-apa, tapi daripada untuk kebaikan dia di masa yang depannya. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Liani yang ada di Jakarta. Jadi slogannya adalah no more empeng-empeng. Karena itu bisa dampak
ke rahangnya juga gitu ya, Iya, Dok betul. ya. Baik, terima Iya. kasih Bu Liani sudah menghubungi kami di Bincang Sehati. Dok, kalau kita lanjut lagi gitu ya, ini mungkin ada hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Liani gitu kan, dari kecil nih gitu. Nah, sebenarnya ketika ada masalah dengan kesehatan gigi atau mulut dari kecil si anak, ini bisa berdampak nggak ketika mungkin mereka nanti sudah besar dewasa gitu. Katakanlah anak-anak punya masalah, terus kemudian diobati sembuh, tapi ada nggak maksudnya kayak ada potensi untuk kembali terjadi lagi ketika mereka dewasa nih, Dok? Ya betul. Eh, kalau anak dengan masalah gigi-giginya rusak, bisa berakibat kehilangan gigi sebelum waktunya. Oh. Nah, kehilangan gigi sebelum waktunya ini akan menyebabkan pertumbuhan dari rahangnya itu terganggu atau tidak tumbuh dengan sempurna. Akibatnya rahang menjadi sempit. Kalau rahangnya sempit tidak berkembang dengan baik, pada waktu gigi permanennya tumbuh, itu tempatnya tidak muat. Oh, Jadi giginya berjejal-jejal atau kita sebut sebagai crowding. Dan itu juga mempengaruhi bentuk wajah dan rahangnya. Oke, berarti memang efeknya benar-benar dari sedini mungkin ya, Iya. dari anak kecil pun akhirnya bisa berdampak, salah satunya giginya akhirnya nggak ada lagi seketika dewasa, itu juga dipengaruhi dari kesehatan sedari kecil gitu ya. Betul. Sangat luar biasa Betul, gitu Mas ya. Raden. Oke, berarti dampaknya sangat luar biasa besar. Nah, kalau berbicara tentang dampaknya sebenarnya penyakit ketika ada gangguan gitu ya, penyakit di gigi atau mulut ini bisa berdampak komplikasi ke penyakit yang lain nggak sih, Dok? Atau sebaliknya, ketika orang mengalami ada satu penyakit komorbid ya, penyakit yang lainnya, ini bisa berdampak ke kesehatan gigi atau gimana nih? Karena gigi itu berfungsi untuk mengunyah makanan, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa kalau anak tidak bisa mengunyah dengan benar, itu akan kekurangan gizi. Kemudian makanan yang ditelan itu tidak halus, dan itu bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Lalu adanya gigi-gigi yang rusak, itu menjadi tempat pertumbuhan dari bakteri di dalam mulut. Jadi anaknya lebih sering mengalami gangguan sakit gitu. Kalau penyakit yang kronis yang membawa dampak bagi kerusakan giginya, telah saya sebutkan tadi, misalnya anak itu kena penyakit asma, jadi sering minum obat, obatnya manis dan itu merusak gigi-giginya juga. Oke, berarti ada dampaknya ke situ ya, Dok ya. Dan kebiasaan membiasakan anak dengan makanan yang manis-manis itu akan berlanjut hingga dewasa. Nah itu. Jadi anak terbiasa dengan makanan yang manis, sampai dewasa pun begitu. Padahal ada bahaya mengintai di situ ya, Dok ya. Iya, giginya juga bisa rusak kalau misalnya tidak membatasi makanan yang manis-manis. Oke, tapi kalau berbicara tentang penyakit gigi dengan dampaknya yang sangat luar biasa, berbagai banyak faktor gitu yang ada gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang genetik atau keturunan, ini ada hubungannya nggak, Dok? Maksudnya kayak orang tuanya baik buruk gigi orang tuanya atau mulut orang tuanya ini akan nurun juga ke anak-anaknya, itu gimana nih? Ya betul. Faktor genetik yang menurun atau dari bentuk dan ukuran rahangnya, serta bentuk dan ukuran giginya. Misalnya ibunya giginya rapi, ayahnya giginya rapi, tapi anaknya giginya berantakan. Kenapa bisa begitu? Mungkin karena ibunya rahangnya kecil, tapi giginya juga kecil-kecil. Sedangkan ayahnya giginya besar-besar, tapi rahangnya juga besar. Jadi anak ini kombinasi. Mereka berdua tuh seimbang ukuran antara rahang dan giginya. Anaknya kombinasi. Rahangnya seperti ibunya kecil, tapi giginya besar-besar ngikut ayahnya. Persis. Jadi nggak muat, tidak seimbang. Oke. Nah, kalau yang tren sekarang nih, Dok, ada kan orang pakai kawat gigi ya, pakai behel, itu gimana untuk kan orang berpikirnya untuk ngerapihi apa segala macam. Nah, sebenarnya dampak plus minusnya apa sih, Dok? Jadi penggunaan kawat gigi atau ortodontic treatment itu diperlukan bila terjadi suatu keadaan yang disebut maloklusi. Maloklusi adalah ketidakseimbangan antara oklusi rahang atas dan bawah. Hal itu disebabkan banyak hal, misalnya
yang seperti tadi berantakan atau crowding. Ada juga kasus namanya deep overbite, di mana gigi atasnya itu menutupi sebagian besar dari gigi bawahnya. Jadi gigi bawahnya tuh kelihatan cuma sedikit sekali. Atau kasus crossbite, di mana normalnya posisi rahang atas itu berada di luar rahang bawah, sedangkan pada kasus crossbite gigi bawah berada di depan gigi atas. Itu hanya beberapa contoh maloklusi. Selain itu masih banyak ya kasus maloklusi lainnya. Oke, memang selain nilai estetika juga nilai kesehatan di situ ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas nih beberapa tips simpel yang bisa dilakukan di rumah untuk orang tua, khususnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut si anak gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, dan di segmen terakhir ini kita masih bersama dengan Dokter Gigi Jenny Maharani, dokter gigi dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips simpel yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mengajari anaknya supaya kesehatan gigi anaknya tetap terjaga gitu ya dok ya. Kita lihat yang pertama. Kita lihat yang pertama adalah batasi makanan manis. Nah, ini apa nih dok maksudnya batasi makanan manis? Ya, makanan yang manis-manis itu berisiko untuk menghancurkan permukaan gigi yang kita sebut karies dan kemudian menjadi gigi lubang. Jadi kalau anak habis makan makanan yang manis, sebaiknya anak menyikat giginya atau kumur-kumur setidaknya untuk membersihkan sisa-sisa manis di dalam mulutnya. Boleh makanan manis, boleh, cuman makanan dibatasi. Manis, hanya dibatasi. Dan setelah makannya ada treatment khusus. Jadi ini akhirnya kebiasaannya terbawa sampai dewasa gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Kurangi penggunaan botol susu. Nah ini mungkin bukan botolnya tapi mungkin empengnya atau dotnya dan susunya juga ya. Susunya, jadi di dalam botol susu, di dalam botolnya isinya susu, lalu pakai botol dot sampai anak tertidur. Oh iya kan. Jadi mulutnya penuh dengan susu. Jadi sebaiknya kalau anak masih menyusu di malam hari, sebaiknya sesudah susunya habis diberikan air putih. Jadi dalam botol dotnya diisi air putih untuk membilas sisa-sisa susu di dalam mulut. Itu pas ketika anaknya udah tertidur atau sebelum tidur atau gimana? Karena biasanya kalau anak-anak ini kan beda, bisa ngerasain mana yang susu, mana yang air putih. Kadang-kadang agak rewel nih kalau dikasihnya air putih gitu dok, gimana? Ya dibiasakan dari kecil. Jadi memang banyak anak yang kalau tidur itu perlu minum susu dulu dengan dot gitu. Tetapi semakin bertambahnya usia anak, sebaiknya kebiasaan itu dirubah dengan anak membersihkan mulut dan giginya dulu sebelum tidur, sikat gigi misalnya. Tapi sebelumnya itu minum susu dulu. Setelah minum susu baru membersihkan sikat gigi, baru sikat gigi. Dan kalau sesudahnya anak mau diberikan minum air putih saja gitu. Oke, tapi mungkin ini karena kebiasaan si anak mendapatkan breastfeeding dari si ibunya, terus kemudian harus move ke botol. Sebenarnya tidak harus melulu move-nya ke botol yang berempeng atau berdot ya dokter. Maksudnya bisa tidak harus pakai dot atau empeng gitu ya? Memang awalnya perlu dengan botol dot ya, tetapi kebiasaan memberikan dengan botol dot perlahan-lahan dikurangi. Supaya dia belajar menggunakan gelas. Sebelum menggunakan gelas, bisa dicoba dengan gelas yang ada cocor bebeknya itu. Oh betul. Nah, setelah gelas yang berbentuk seperti cocor bebek itu, anak belajar dengan sedotan.
Setelah itu belajar minum susu langsung dengan gelas. Nah, itu harus Jadi dibiasakan. memang ada tahapnya. Ada tahapannya, nggak langsung blok langsung ke gelas, agak shocking juga ya, nggak mau ya. Oke, kita lanjut dok. Ajari minum dengan gelas. Nah ini yang sudah baru saja kita bahas ya, baru aja kita bahas. Ini menjadi penting juga ya. Butuh berapa lama sih dok biasanya mereka akhirnya mau minum dengan gelas gitu? Atau setiap anak mungkin beda-beda? Iya, berbeda-beda setiap anak. Biasanya mulai dari botol dot sampai ke gelas itu butuh waktu beberapa bulan. Nggak bisa langsung instan juga. Ya. Iya. Perlu proses ya. Iya, perlu proses. Kita lanjut. Hindari obat-obatan yang manis. Nah ini juga tadi sudah sempat kita bahas nih dok. Tapi gimana kalau akhirnya obat-obatannya harus yang ada kandungan gulanya? Saya tidak mengatakan tidak boleh, tetapi mengurangi obat-obatan yang manis gitu. Kalau bisa jangan terlalu sering gitu minum obat. Kalau sekali-sekali ya nggak apa-apa. Tapi pada anak yang punya kasus penyakit kronis itu yang sulit. Mungkin bisa minta ke dokternya bagaimana supaya obatnya tidak manis. Barangkali obat racikan mungkin bisa dibuat tidak manis. Berarti bisa disubstitusi ya untuk move ke obat yang lain yang mungkin tidak ada kandungan gulanya ya, kalau gitu ya? Obat paten biasanya sudah mengandung gula. Dan itu kalau diminum terus-menerus sama aja dengan minum yang manis-manis terus. Tapi kalau sekali-sekali misalnya anak sedang sakit kasih obat panas segala macam mengandung gula, ya nggak apa-apa. Tapi sesudahnya diberikan bilasan air putih. Oke dok ya. Kita lihat yang terakhir. Lakukan pemeriksaan rutin ke dokter. Nah ini pertanyaannya adalah seberapa sering kita harus memeriksain gigi ke dokter nih dok? Yang idealnya gitu. Setidaknya setiap 6 bulan. 6 bulan. Hal ini disebabkan supaya kalau misalnya ada masalah pada gigi dan gusinya, itu bisa diketahui segera. Kalau misalnya ada lubang kecil, segera ditambal, itu resikonya lebih kecil untuk berlanjut sampai ke kerusakan syaraf. Oke, karena biasanya ada tuh yang udah besar, ditambal, copot lagi. Kalau misalnya anak sudah sampai sakit gigi baru dibawa ke dokter, itu biasanya sudah dalam sekali. Dan mungkin sudah mengenai syaraf giginya. Dan juga bila ada karang gigi misalnya, bisa segera dibersihkan. Karena karang gigi itu akan menyebabkan radang gusi dan gusinya mudah berdarah. Aduh. Anak-anak pun bisa berkarang giginya. Bisa berkarang ya, oke. Pokoknya apapun keadaannya harus tetap memeriksakan gigi. Di masa pandemi pun jangan takut karena protokol kesehatan juga sudah diterapkan untuk tetap bisa menjaga kesehatan gigi dan kontrol rutin gitu ya dok ya. Jadi jangan takut ke rumah sakit, apalagi ketemu dokter gigi gitu ya. Hari ini kita ngobrol fine-fine aja, yang penting protokol kesehatan tetap dilakukan gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dokter Jenny hari ini sudah hadir di Bincang Sehati. Kita doakan semoga kita semua memiliki gigi yang sehat dan kuat, terutama untuk anak-anak Indonesia dan juga untuk Dokter Jenny sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah dan salam untuk teman-teman yang ada di Rumah Sakit Gerai Kedoya juga ya dok ya. Terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahatidayatv. Saya Raden Mandias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.